Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai materi pembentukan dan perluasan kalimat. Baik, langsung saja ke materi. Untuk yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama ada unsur-unsur pembentukan kalimat. Kalimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Sehingga dari definisi tersebut sebuah kalimat dapat dikatakan tersusun atas kata, frasa atau klausa. Unsur-unsur ini mempunyai fungsi dan pengertian tertentu yang disebut bagian kalimat. Ada bagian kalimat yang dapat dihilangkan dan ada pun yang tidak. Bagian yang tidak dapat dihilangkan disebut inti kalimat, sedangkan bagian yang dapat dihilangkan bukan inti kalimat. Bagian inti dapat membentuk kalimat dasar dan bagian bukan inti dapat membentuk kalimat luas. Seperti kata. Kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Misalnya, saya, duduk, makan, dan lain-lain. Kedua, frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif. Misalnya, gunung tinggi, sapu tangan, anak pertama, dan lain-lain. Tiga, klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Misalnya, dia datang, saya membaca, Vikal menulis. Ciri-ciri kalimat. 1. Dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik, tanda tanya, atau tanda seru. 2. Kalimat aktif sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. 3. Predikat transitif disertai objek. Predikat intransitif dapat disertai pelengkap. 4. Mengandung pikiran yang utuh. 5. Menggunakan urutan logis. Setiap kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi atau subjek, predikat, objek, dan keterangan disusun dalam satuan menurut fungsinya. 6. Mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. 7. Dalam paragraf yang terdiri dua kalimat atau lebih, kalimat-kalimat disusun dalam satuan pikiran yang saling berhubungan. Hubungan dijalin dengan konjungsi, pronomina, atau kata ganti, repetisi, atau struktur sejajar. Setidak-tidaknya, sebuah kalimat harus memiliki subjek dan predikat, sedangkan bagian yang lainnya adalah objek apabila menggunakan kata kerja aktif transitif serta pelengkap dan keterangan sebagai penjelas terhadap predikat kalimat. Berikut penjelasan dari bagian-bagian tersebut. 1. Yaitu subjek. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menandai pembicaraan atau menjadi pokok pembahasan. Unsur inilah yang wajib ada pada suatu kalimat. Kadang-kadang, subjek juga merupakan pelaku yang ada pada sebuah kalimat. Adapun ciri-ciri subjek antara lain, poin A, jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Penentuan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Untuk subjek kalimat yang berupa manusia, biasanya digunakan kata tanya siapa. Poin B, biasanya disertai kata itu, ini, yang, dan tersebut, sebagai pembatas antara subjek dan juga predikat. Poin C, mempunyai keterangan pewatas atau atribut yang. Kata yang menjadi subjek suatu kalimat dapat diberi keterangan lebih lanjut dengan menggunakan penghubung yang. Keterangan ini dinamakan keterangan pewatas. Poin D, tidak didahului preposisi. Subjek tidak didahului preposisi seperti dari, dalam, di, ke, kepada, dan pada. Orang sering memulai kalimat dengan menggunakan kata-kata seperti itu, sehingga menyebabkan kalimat-kalimat yang dihasilkan tidak bersubjek. Dan yang terakhir, poin E.
berupa kata benda atau frase kata benda. Subjek kebanyakan berupa kata benda atau frase kata benda. Di samping kata benda, subjek dapat berupa kata kerja atau kata sifat, biasanya disertai kata penunjuk itu. Bagian kedua yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai pembicaraan atau tindakan subjek serta penjelas dari subjek yang dapat berupa kata atau frasa. Adapun ciri-ciri predikat antara lain, poin A, jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dilihat dari segi makna, bagian kalimat yang memberikan informasi atas pertanyaan mengapa dan bagaimana adalah predikat kalimat. Pertanyaan sebagai apa atau jadi apa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa kata benda penggolong atau identifikasi. Kata tanya berapa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa kata bilangan. Poin B, kata adalah atau ialah. Predikat kalimat dapat berupa kata adalah atau ialah. Predikat itu terutama digunakan jika subjek kalimat berupa unsur yang panjang sehingga batas antara subjek dan pelengkap tidak jelas. Poin C, dapat diingkarkan. Predikat dalam bahasa Indonesia mempunyai bentuk pengingkaran yang diwujudkan oleh kata tidak. Bentuk pengingkaran tidak ini digunakan untuk predikat yang berupa kata sifat. Di samping tidak sebagai penanda predikat, kata bukan juga merupakan penanda predikat yang berupa kata benda atau predikat kata merupakan. Dan yang terakhir poin D, dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. Predikat kalimat yang berupa kata kerja atau kata sifat dapat disertai kata-kata aspek seperti telah, sudah, sedang, belum, dan akan. Kata-kata itu terletak di depan kata kerja atau kata sifat. Kalimat yang subjeknya berupa kata benda bernyawa dapat disertai modalitas. Kata-kata yang menyatakan sikap pembicara atau subjek seperti ingin, hendak, dan mau. Bagian ketiga yaitu objek. Objek adalah perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek berada di belakang predikat apabila bentuk kalimatnya aktif transitif dan dapat berubah menjadi subjek apabila kalimatnya berbentuk pasif. Adapun ciri-ciri objek antara lain, A. Langsung di belakang predikat. Objek hanya memiliki tempat di belakang predikat dan tidak pernah mendahului predikat. B. Dapat menjadi subjek kalimat pasif. Objek yang hanya terdapat dalam kalimat aktif dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Perubahan dari aktif ke pasif ditandai dengan perubahan unsur objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif yang disertai dengan perubahan bentuk kata kerja predikatnya. C. Tidak didahului preposisi. Objek yang selalu menempati posisi di belakang predikat dan tidak didahului preposisi. Dengan kata lain, di antara predikat dan objek tidak dapat disisipkan preposisi. D. Kategori katanya kata benda atau frase kata benda. E. Dapat diganti dengan katanya. F. Didahului oleh kata bahwa. G. Anak kalimat pengganti kata benda ditandai oleh kata bahwa dan anak kalimat ini dapat menjadi sumber objek dalam kalimat transitif. H. Kebanyakan kata kerja berawalan ber atau ter tidak memerlukan objek atau intransitif. Dan terakhir I, kebanyakan kata kerja berawalan memerlukan objek atau transitif. Bagian keempat yaitu pelengkap. Pelengkap merupakan unsur yang melengkapi predikat verbal dan berada di belakang predikat. Berbeda dengan objek, pelengkap tidak dapat berubah menjadi subjek ketika dipasifkan. Adapun ciri-ciri pelengkap antara lain, A. Terletak di belakang predikat. Ciri ini sama dengan objek. Pembedanya, objek langsung di belakang predikat, sedangkan pelengkap masih dapat disisipi unsur lain yaitu objek. B. Tidak didahului preposisi. Seperti objek, pelengkap tidak didahului preposisi. Unsur kalimat yang didahului preposisi disebut keterangan. C. Kategori katanya dapat berupa kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Dan yang terakhir, bagian kelima yaitu keterangan. Unsur keterangan berfungsi sebagai penjelas kata atau bagian kalimat yang lain. Posisi keterangan tidaklah menentu, sehingga dapat berada pada posisi manapun di dalam sebuah kalimat. Adapun ciri-ciri keterangan antara lain, A. Bukan unsur utama.
Berbeda dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap, keterangan merupakan unsur tambahan yang kehadirannya dalam struktur dasar kebanyakan tidak bersifat wajib. B. Dapat dipindah-pindah posisi atau letaknya bebas. Di dalam kalimat, keterangan merupakan unsur kalimat yang memiliki kebebasan tempat. Keterangan dapat menempati posisi di awal atau akhir kalimat, atau di antara subjek dan juga predikat. Jika tidak dapat dipindah-pindahkan, maka unsur tersebut tidak termasuk keterangan. Materi selanjutnya yaitu contoh pola dalam kalimat. Suatu kalimat tersusun atas pola-pola tertentu tergantung dari seberapa banyak kata di dalam kalimat tersebut. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kalimat setidaknya memiliki subjek dan juga predikat. Jadi, pola kalimat yang paling sederhana yaitu pola SP. Berikut penjelasannya. 1. Kalimat berpola SP atau subjek dan juga predikat. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek dan juga predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Contoh, ayahnya guru SMA. Ayahnya dalam kalimat tersebut berposisi sebagai subjek dan guru SMA memiliki posisi sebagai predikat. Kalimat berpola SPO. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan objek berupa nomina atau frasa nominal. 3. Kalimat berpola SPPL. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba instansitif atau kata sifat, dan pelengkap merupakan nomina atau adjektiva. 4. Kalimat berpola SPOPL. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba instansitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. 5. Kalimat berpola SPK. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba instansitif, dan keterangan berupa frasa preposisi. 6. Kalimat berpola SPUK. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba instansitif, objek berupa nomina atau frasa nomina, dan keterangan berupa frasa preposisi. 7. Kalimat berpola SPPLK. Kalimat dasar tipe nomina atau adjektiva dan keterangan berupa frasa preposisi. 8. Kalimat berpola SPOPLK. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba instansitif, objek berupa nomina atau frasa nomina, pelengkap berupa nomina atau frasa nomina. Macam-macam perluasan kalimat. Menurut struktur gramatikalnya, kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal bisa diartikan sebagai kalimat yang hanya terdiri dari sebuah klausa bebas, satu predikat, atau tidak mengandung klausa yang terikat. Lantaran terdiri dari satu klausa, maka kalimat tunggal hanya mengandung satu informasi. Biasanya, cara melihat informasi tersebut dilakukan dengan mencari predikat dari kalimat yang terucap ataupun tertulis. Selain itu, terdapat beberapa rangkaian struktur dari kalimat tunggal antara lain SP, yaitu terdiri dari subjek dan predikat. SPO, terdiri dari subjek, predikat, dan objek. SPPL, terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. SPK, terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Kalimat tunggal terdiri dari dua jenis, yaitu kalimat nominal, yaitu kalimat yang berpola predikatnya menggunakan kata benda. Contoh, adik perempuan saya ada 2 orang. Kalimat verbal, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya. Contoh, saya sedang mandi. B. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang berpola 2 atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat adalah dengan melihat letak konjungsi. Induk kalimat tidak membuat konjungsi di dalamnya. Konjungsi hanya terdapat pada anak kalimat. Kalimat ini juga mengalami perluasan karena telah memiliki 2 kalimat atau lebih. Setiap kalimat majemuk mempunyai kata penghubung yang berbeda.
sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Berikut ini jenis-jenis kalimat majemuk. 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Berdasarkan kata penghubungnya atau konjungsi, kalimat majemuk setara terdiri 5 macam, yaitu pemilihan yang menggunakan konjungsi, penguatan atau penegasan dengan konjungsi, penggabungan dengan konjungsi, urutan waktu dengan konjungsi kemudian, lalu, atau lantas, berlawanan dengan konjungsi sedangkan, tetapi, atau melainkan. Berikut ini contoh kalimat majemuk setara. Kita menyelesaikan tugas itu dengan segera atau menyerahkannya kepada orang lain. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yaitu penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada induk kalimat. Berdasarkan kata penghubungnya atau konjungsi, kalimat majemuk bertingkat terdiri dari 10 macam, yaitu 1. Syarat dengan konjungsi, 2. Tujuan dengan konjungsi, 3. Perlawanan atau konsesif, 4. Penyebaban dengan konjungsi, 5. Pengakibatan dengan konjungsi, 6. Cara dengan konjungsi, 7. Alat dengan konjungsi, 8. Perbandingan dengan konjungsi, 9. Penjelasan dengan konjungsi, 10. Kenyataan dengan konjungsi. Berikut ini adalah contoh kalimat majemuk bertingkat. Ia berhasil mengembangkan pabriknya setelah memperoleh pinjaman dari bank. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran yaitu gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat. Berikut ini contoh kalimat majemuk campuran. Kalimat 1, Tony bermain dengan Kevin. Kalimat 2, Rina membaca buku di kamar. Kalimat 3, aku datang ke rumahnya. Kalimat majemuk campuran. Tony bermain dengan Kevin dan Rina membaca buku di kamar ketika aku datang ke rumahnya.